Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsornya bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Standar kita udah ada. Standar saya kan emang sumber sezaman ya. Tapi kayaknya kayak Imad, Gus Aziz, sama Said Mohsin dan lain-lain tuh salah tangkep gitu. Mungkin pas waktu ngobrol sama Gus Aziz waktu podcast mungkin ya, sumber sezaman itu penting ya, penting lah gitu. Penting untuk membuat nilai historis dari sejarah Ba'alawi yang ditutur mulai kalau diklaim itu abad ke berapa, ke-9. Saya tidak akan menyebut yang di post itu siapa namanya, ya, siapa namanya tidak perlu disebut. Anda semua pasti akan menyimpulkan siapa sebenarnya orang yang di dalam voice tadi. Coba Anda simpulkan sendiri bagaimana selama ini orang ini mencoba untuk membuat antitesis Kiai Haji Maduddin, tapi pada akhirnya memang seperti yang di post tadi itu cuman ya kalau boleh saya simpulkan itu hanya ya mencari-cari, kalau nggak ada ya kan tetap mendapat manfaatnya kan, kurang lebih seperti itu. Dan ini sekali lagi saya tegaskan, saya yang hanya konten kreator memungut recehan ini, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak seperti orang yang di voice note tadi. Maksudnya, saya tidak ada sponsor yang membiayai, saya tidak ada rekanan yang mencoba mengatur-atur saya tidak ada juga secara pribadi itu bekerja sama dengan seseorang agar konten saya ini menuju apa yang dimauin oleh seorang sponsor seperti orang yang di voice note tadi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Saya konten kreator bebas, independen. Dan itu perlu saya tegaskan sekali lagi. Kalau kita melihat atau membaca komentar-komentar di AW Kertapati Channel memang selalu menyudutkan saya. Dan itu sah-sah aja. Kita terima sebagai sebuah reaksi bahwa konten kreator kita ternyata juga ditanggapi oleh publik. Ya, tentu saja ada pro dan ada yang kontra. Itu sebuah kewajaran di alam demokrasi hari ini. Tapi kan sudah terbantahkan bahwa saya tidak ada yang mensponsori. Justru orang yang selama ini Anda klaim sebagai seorang yang
ahli dalam bidang borongan. Artinya apa? Ya, ahli dalam bidang nasab, ahli dalam bidang DNA, ahli dalam bidang manuskrip, ahli dalam bidang kitab, dan segala macam titelnya, ternyata tidak ubahnya hanya sebagai pesuruh yang disponsori orang untuk tujuan tertentu. Mungkin tidak memungut recehan, mungkin pungutannya wow, tapi sekali lagi saya tegaskan, kalau saya pribadi itu berangkat dari idealisme, bukan berangkat untuk materialisme. Dalam kontestasi mengenai rungkatnya nasab Balawi. Memang tidak semua orang bisa. Saya berkali-kali bicara bahwa kalau berangkat dari idealisme di awal, ya, di awal itu tentu semua orang bisa bicara, semua orang bisa argumentasi, semua orang bisa mereaksi, semua orang bisa beraksi, tapi tidak semua orang bisa tahan menjalani prosesnya. Itu perlu dicamkan. Tidak semua orang. Hukum alam ini sudah mengatur. Kita sebut saja sebagai hukum Pareto. Dari 100 orang yang akan lewat finish, yang akan mencapai finish dalam setiap perjuangan, pasti cuma 20%. Hukum Pareto itu hukum alam yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi jangan heran. Setiap perjuangan itu tentu saja ada konflik di dalam, apalagi konflik di eksternal. Itu sebagai sebuah kewajaran. Dan kalau kita ngikutin komentator setiap postingan atau setiap konten, netizen yang berkomentar, yo kalau kita ikuti nggak ada habisnya. Nggak akan pada habisnya. Karena kita bicara Balawi. Satu akun itu Balawi membayar Rp1.000 setiap mengomentari konten kreator yang pro dengan Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Madudin, Gus Pakih, Tubagus Mogi, Dr. Manakem Ali, Kiai Haji Nurya, dan lain sebagainya. Dan pasti komentarnya selalu membuli, selalu menghujat. Karena akun-akun yang diciptakan oleh Balawi ini dibayar 1.000 per komentar. Ya, dibayar 1.000 per komentar. Wah, itu mengarang, itu cuman hoak, apa bisa dipertanggungjawabkan pernyataan seperti itu. Saya sudah membuat sebuah testimoni. Setiap kali akun-akun yang membuat komentar miring, komentar menghujat, saya sembunyikan. Satu akun di hari ini saya sembunyikan. Begitu saya memposting sebuah konten lagi, itu akan muncul 100 akun. Itu terus-menerus dan selanjutnya. Sampai hari ini, sampai detik ini. Dan jangan salah, kita tidak tahu akun ini akun siapa, atau terverifikasi sebagai akun manusia, atau hanya akun robot. Ini perlu diperhatikan. Dan serangan-serangan terhadap akun saya ini sudah luar biasa, setiap hari. Tapi alhamdulillah, karena kita di pick up oleh aplikasi yang tentu saja tidak bisa saya sebut di sini, mereka tidak bisa menjebol akun saya. Alhamdulillahnya di situ. Makanya sekali lagi saya tegaskan, ya, saya ini tidak dibayar oleh siapapun juga, saya tidak disponsori oleh pihak manapun juga, bahkan kelompok manapun juga. Saya konten kreator independen. Dan Anda bisa bandingkan dengan voice di awal tadi. Saya tidak menyebut namanya siapa, tapi Anda simpulkan sendiri.